Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Jody Virus Abadi. Saya dari Universitas Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk melakukan uji one sample t-test dengan menggunakan SPSS. Baik, langsung saja mari kita coba. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Jody Virus Abadi. Saya dari kelas 6C pagi. Baik, kali ini saya akan membahas tentang uji one sample t-test. Nah, di sini ada konsep dasarnya. Yang pertama, uji one sample t-test disebut juga uji T1 sampel. Yang kedua, tujuan uji one sample t-test ini adalah untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Yang ketiga, uji one sample t-test dapat juga dipakai untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif. Yang keempat, uji one sample t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, asumsi dasar yang harus terpenuhi adalah data penelitian berdistribusi normal. Contoh soal one sample t-test, yaitu yang pertama, penelitian membuat hipotesis bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif mengikuti pelajaran matematika adalah sama dengan 75. Yang kedua, untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random atau sebanyak 20 orang siswa yang aktif mengikuti pelajaran matematika. Kemudian data rata-rata hasil belajar siswa yang aktif mengikuti pelajaran matematika sebagai berikut. Analisis data penelitian dengan SPSS, melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif pada pelajaran matematika berdistribusi normal atau tidak sebagai syarat untuk melakukan one sample t-test. Kedua, melakukan uji one sample t-test apabila data berdistribusi normal. Nah, maksudnya di sini itu sebelum melakukan uji one sample t-test, kita harus mengetahui data itu berdistribusi normal atau tidaknya. Nah, di sini saya sudah menyediakan data rata-rata hasil belajar siswa. Kemudian kita buka SPSS. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengklik variabel view. Nah, kemudian di sini muncul nama. Jadi kita taruh hasil saja. Kemudian desimalnya kita ubah 1 karena ada satu angka di balik koma. Kemudian labelnya hasil belajar siswa. Kemudian right diganti dengan left. Kemudian kita ke data view. Nah, kita memasukkan data ini ke kita blok, kita copy. Oke, kita copy semuanya, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Oke, di sini kita sudah mengcopy datanya. Langkah selanjutnya kita ke menu analyze. Kemudian kita ke menu analyze, kemudian ke deskriptif statistik, kemudian explorer. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian hasil belajar siswa kita pindahkan ke dependent list. Kemudian tekan plot. Kemudian tekan normality plot untuk menguji apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidaknya. Kemudian continue. Kemudian OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita tunggu hasilnya. Oke. Nah, baik. Di sini sudah muncul test of normality. Jadi ini yang kita ambil. Kita copy, kemudian ke Word, kita masukkan ke hasil output SPSS. Nah, kemudian kita analisis. Oke. Nah, terbit. Nah,
kita kembali lagi ke dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Nah, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Nah, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, data tersebut berdistribusi tidak normal. Nah, di sini kita lihat Shapiro-Wilk di signifikansinya 0,094. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal karena 0,094 lebih besar dari 0,05. Nah, maka data ini bisa kita gunakan untuk menguji one sample t-test. Karena data ini sudah dikatakan berdistribusi normal. Nah, langkah selanjutnya, hipotesis penelitian H0. Nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif mengikuti pelajaran matematika adalah sama dengan nilai 75. HA sama dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif mengikuti pelajaran matematika tidak sama dengan nilai 75. Nah, langkah selanjutnya kita kembali lagi ke SPSS, kemudian buka menu analyze, kemudian ke compare, kemudian klik one sample t-test. Kita pindah dia lagi hasil belajar ke tes variabel, kemudian nilai yang uji yaitu 75, kita masukkan nilainya, kemudian oke. Nah, kita lihat di sini hasilnya. Kita cari one sample t-test. Nah, di sini sudah terlihat one sample t-test, kemudian nilai yang ingin dituju yaitu 75, rata-rata 75, dan ini signifikan two-tilet. Nah, jadi kita copy dulu, kemudian kita masukkan ke Word, kita masukkan ke hasil output. Nah, kemudian kita analisis. Oke. Nah, kita kembali lagi ke dasar pengambilan keputusan uji one sample t-test. Nah, jika nilai signifikansi two-tilet kurang dari 0,05, maka HO-nya ditolak. Nah, jika nilai signifikansi two-tilet lebih dari 0,05, maka HO diterima. Nah, jadi dapat kita simpulkan di sini signifikan two-tiletnya yaitu 0,776. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa didapatkan nilai signifikansi two-tilet sebesar 0,776, maka (0,776). Nah, dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa H0 diterima karena
0,7766 lebih besar dari 0,05. Nah, maka di sini, maka di sini dikatakan apa tadi ya? Maka di sini nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif mengikuti pelajaran matematika sama dengan nilai 75. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.